kayak kalau aku dipanggil di sini berarti kan PR-mu banyak ya Tuhan, kan kasarnya gitu. Ada siap, again I'm siap for any consequences. Makanya kalau let's say dibuang juga waktu itu udah siap gitu. Jadi yang paling aku doain during those time ya kuat aja, kuatin. Karena damai sejahtera dan wisdom. Karena di kerjaan kita ini kalau nggak minta peace, hancur. That's right. Tapi doa kamu apa sama Tuhan di saat-saat kalau sekarang kayaknya everything already lot better ya gitu ya. I mean your relationship juga kamu bilang udah lebih dekat sama ayah. Justru sekarang tidak ada gap seperti dulu. Tapi di saat-saat berat, di musim berat kemarin gitu, apa doa kamu yang kamu minta sama Tuhan buat ayah dan ibu? Kuatin mereka, that's it. Karena kan maybe maybe you're strong enough, tapi orang tua kadang-kadang berbeda. Iya, makanya aku cuma minta kuatin aja. Kayak kalau aku dipanggil di sini, berarti kan PR-mu banyak ya Tuhan, kan kasarnya gitu. Ada aku, ada keluarga dan lain-lain. Kuatin aja mereka gitu. Kalau aku minta dikuatin juga. Cuma yang paling selalu aku doain seperti ya udah kuatin aja mereka gitu. Jangan sampai kenapa-kenapa gitu. Wow. Jangan sampai sakit. Jangan sampai jadi menarik diri karena kan you know. Jadi ya yang diminta cuma ya kuatin aja ya. Dan terbukti ya sampai hari ini ayah dan hati orang nggak ada yang pernah tahu ya. Cuma kan buktinya mereka masih berdiri sampai saat ini dan puji Tuhan sehat gitu kan. Dan masih mengasihi kamu. Iya, jadi ya udah kuatin aja. Gitu karena aku siap, again I'm siap for any consequences. Makanya kalau let's say dibuang juga waktu itu udah siap gitu. Jadi yang paling aku doain during those time ya kuat aja, kuatin. Gitu karena even misalnya nih ada contoh-contoh kasus kita aku dibuang gitu misalnya kan, tapi kan enggak gitu. Kan mereka tetap harus kuat buat ngebuang aku kan. Betul. Jadi kayak udah kuat aja. Itu berat bukan hanya untuk anak ya. Karena untuk orang tua pun misalnya ada orang tua yang akhirnya memilih untuk back off dari anak ya quote unquote membuang anaknya. Itu juga berat sebenarnya. Luka banget buat orang tuanya gitu. Kuat. Apa sih panggilan kamu yang kamu rasakan saat ini Salma? Kan aku percaya bahwa orang tuh nggak mungkin deh Tuhan tuh nyiptain orang, nggak mungkin Tuhan hari menciptakan Salma Vina Sunan hadir ke dunia ini tanpa purpose yang jelas, tanpa tujuan yang jelas dalam hidup ini. There must be reason, alasan hari ini kita ketemu dan nge-vlog pun pasti nggak mungkin coincidence, nggak mungkin kebetulan. Itu kan pasti atas izinnya Tuhan. So kalau kamu sekarang berpikir apa menurut kamu yang menjadi panggilan kamu, purpose of your life? Buat saat ini gitu, I wanna be filled by God's love dulu. Kayak every daily gitu ya, kayak bringing my empty cup aja gitu ke dia, kayak fill it sampai akhirnya nanti sudah penuh dan aku bisa menumpahkan itu ke orang lain. That's so nice. Gitu. So kamu bawa gelas kosong kamu dulu supaya gelas kosong ini hati yang kosong. Bukan berarti hatinya kosong ya maksudnya. Ini perumpamaan analogi ya. Iya. So you bring karena kamu tidak mau mengasihi orang, memberikan cinta kepada orang dari cup atau gelas yang setengah terisi. Iya. You want overflow, yang penuh berkelimpahan. Jadi kamu tiap hari bawa kepada Tuhan gelas yang kosong ini supaya diisi penuh sama Tuhan. So when it's full or overflowing, you can bless many hearts. Wow. That is so deep. Wow. Apa aja yang how come kamu nggak ini ya, kalau dalam kan again hati orang kita nggak tahu ya. Keimanan orang itu kan nanti bisa kelihatannya dengan buah-buahnya, buah-buah kehidupannya. Tapi dari aku ketemu kamu the last time di acara Hotman Paris Show long time ago, I think 4 years ago, sama sekarang, I think from what I see you look a lot more calm. Lebih tenang, lebih dewasa. Apa ini dari proses healing kemarin yang kamu jalani, yang kamu menarik diri? I think gini, I learned to keep my peace in a very chaotic world dengan cara sebenarnya gini Kamela nih, kalau aku berdoa setiap hari ya, yang nggak pernah lupa tuh cuma 2. Apa itu? Peace and wisdom. Karena damai sejahtera dan wisdom. Karena di kerjaan kita ini kalau nggak minta peace hancur. That's right. Kadang-kadang tiba-tiba netizen ngomong ini terus kayak kesel sendiri gitu. Orang bisa lempar kotoran, lempar tai every day on your cuma face. Cuma 2 itu aja yang buat aku kayak itu diminta setiap hari, nggak boleh lupa. Kalau yang lain boleh lupa, yang itu nggak boleh.
karena I need it. That's so deep. Jadi yang pertama yang dalam doa kamu selalu minta adalah kamu diminta damai sejahtera sama Tuhan. Karena aku selalu percaya bahwa damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun. Banyak orang yang guys, you know, like they're so famous, sangat terkenal, and then mereka mungkin naik private jet everywhere. Ini nggak ngomongin siapa juga ya. Ini analoginya aja. Tapi nggak akan pernah tahu happiness yang kita put on our social media, it can be very different dengan apa yang ada dalam hati kita. Dan damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengan keterkenalan lu, keviralan lu, uang lu, cannot. Hanya Tuhan yang bisa fulfill itu dalam hati lu. And then the second one is wisdom. Kenapa kamu minta wisdom? Itu yang mendewasakan. Luar biasa. Itu yang mendewasakan. Sama ya, kan kita percaya, maksudnya kan kita hidup selalu dibimbing Roh Kudus gitu kan. Ya kadang dengerin, kadang enggak gitu kan. Cuma maksudnya mencoba strive untuk ngikutin gitu, karena dalam sehari-hari itu kan banyak banget ini itunya gitu. Jadi gampang buat kita lah merasa kayak capek deh, drain deh gitu. Dan kalau nggak ada dua itu sih susah sih. Sulit ya. Iya, mungkin I'm still meledak gitu loh. Dulu meledak. Maksudnya emotionally kadang kayak gitu, masih kayak gitu. Karena usia juga kan dulu masih sangat muda. Tapi enggak, aku 23 loh. Sekarang? Iya. Sekarang kamu masih 23? 22, belum ulang tahun. Oh my god. Iya. Wow, lu dewasa banget sih untuk umur 23. Iya. Jadi waktu kita ketemu dulu pertama kali kamu umur berapa? 18. Oh my goodness. Tapi Kamel, ini sih yang mau aku tegesin sama all the youth ya. Iya. Tanpa perlu harus meng-experience certain things untuk make you grow up. It's good for you to ask wisdom on a daily basis. And gak apa-apa, terserah orang mau bilang itu banget, gak apa-apa. Because it's God's wisdom, jadi kayak why not? Kenapa malu untuk ask for wisdom and jadi lebih tua dari teman-teman? Kadang kan suka gitu, gue mau ngikut alur aja soalnya tua, nanti dibilang lebih dewasa. Karena tua itu gitu dewasa, kan. Iya. Banyak yang tua-tua juga kelakuan kayak anak kecil, ya kan? Iya, setuju sih. Gitu. Jadi it's okay to ask for heavenly wisdom dari usia yang segini-segini. Iya, tapi gue setuju sih. Maksudnya, lo nggak perlu harus mendapatkan wisdom selalu dari experience things. Karena gini, lo nggak perlu mendapatkan wisdom bahwa seks di luar, misalnya free sex itu bisa mengakibatkan banyak hal yang buruk buat hidup lo, misalnya ya. You don't have to experiencing that thing. Nggak perlu harus melewati pengalaman banyak banget, harus hop tidur dengan banyak laki-laki, and then baru lo sadar, oh ternyata nggak baik. I mean, you can ask for the wisdom from God, and then bisa juga melihat dari pelajaran pengalaman perspektif orang lain juga. Misalnya nonton vlog ini atau belajar dari pengalaman orang lain bisa juga gitu. And then soal pernikahan, banyak orang bilang kayaknya pasti kamu trauma, pasti kamu, biasanya orang kalau udah pernah divorce, and then divorce kan kemarin umurnya quite early ya gitu, usia muda gitu. Sekarang is it one of your list prayer yang salah satu doa kamu juga minta sama Tuhan dikasih pasangan yang seperti apa yang kamu minta sekarang sama Tuhan? Berarti kriteria ya? Yang pasti seiman. Itu harus wajib. Terus udah kayak gitu. Sevisi? Ya, satu visi, satu misi. Banyak sih. Harus emotionally stable gitu. Terus harus gini, kayak aku sadar kok aku gini, banyak keburukan lah gitu yang tersebar lah di mana-mana gitu di Google gitu, track recordnya nggak bersih-bersih amat gitu. Tapi kan aku juga manusia biasa gitu. Tapi satu yang aku selalu minta adalah semoga mendapat mertua sih yang bisa terima aku gitu. Aku udah doain mertua loh, padahal belum ketemu. Jadi kayak bukan bisa semoga dikasih laki-laki yang bisa menerima aku, enggak ya, karena lakinya biasanya suka bisa nerima, keluarganya nggak bisa, susah. Benar. Gitu. Itu benar. Aku berdoa itu sih. Karena kan udah doa dari sekarang. Udah, karena kan stigma janda cerai seperti apa sih gitu. Dan kan nggak semuanya benar gitu yang orang-orang ngomongin tentang stigma janda cerai gitu. Jadi aku cuma bisa bilang, God, nanti kalau ketemu, I pray that I can be bestie ibunya gitu, kita bisa jalan bareng, ayo apa segala macem gitu. Aku bisa ngurus orang tua, aku bisa ngurus orang tua dia gitu. Jadi berdoanya mah kayak gitu, karena jadi udah minta doa dari sekarang, minta dikasih mertua dan keluarga yang bisa menerima kamu apa adanya. Iya. Karena aku not holy, right? Jadi
karena nggak semua orang bisa terima itu. Pasti. Dan aku ngerti dan aku paham. Jadi ketika I got rejected, aku nggak pernah nyalahin orang itu ketika mereka nggak terima aku. Karena ya iya sih, they're still daging. Gimana dong? Makanya aku berdoa supaya ketemu yang bisa menerima dengan lapang dada, bisa menyayangi aku dan bisa menyayangi keluarga aku, menerima keluarga aku. Karena kan gini, maksudnya kan ayah juga sebagai pengacara kan pasti ada viralnya sendiri gitu. Dan kadang kan sama akunya cocok, takutnya sama ayah sama ibunya nggak cocok gitu atau gampang. Dan kita kan udah ngerti orang entertainment. Iya gitu. Kan mereka belum tentu ngerti gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi udah doa dari sekarang. Wow, that's nice. Oke, apa yang pengen kamu sampaikan, karena yang suka dan ngefans dan yang nggak suka sama kamu kan pasti ada, pastilah gitu. Dan hatred comment, haters, fans pasti banyak juga memberikan komen, terlepas dari apapun gitu. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada ya sebutlah orang-orang yang memberikan komen yang negatif ke kamu atau haters? What would you say to your haters? I actually got nothing to say sih. Mau ngomong apa gitu, kayak dulu aku suka balas-balasin. Dulu masih kelihatan kok di komennya gitu, suka balas-balasin, masih ada gitu track recordnya di IG aku. Dulu suka ngebalas-balasin, kalau sekarang udah kayak ya like what God says, forgive them because they don't know. Udah gitu aja. So dia sekarang udah gak balas-balasin lagi? Enggak, ampuni karena mereka tidak tahu. Ya kan? Gampang. What's your plan now? Pengennya ngapain Salma sekarang? Tetap masih pengen dalam dunia entertainment dong? Enggak sih kayaknya. Oh iya? Kamu tuh bukannya senang jadi artis, enggak? Enggak? Kamu tuh pengen jadi apa sebenarnya, Mak? What's your passion? Pengen jadi apa? Counselor sebenarnya. Apa, marriage counselor atau life counselor? Udah sekolah juga sih di psikologi. Kayak bimbingan pelatihan gitu. Jadi counselor aja. So you love to helping people? Christian counselor lebih tepatnya gitu. Kenapa pengen jadi counselor? Karena lo tuh kan jadi tempat sampah lo counselor. Iya, banyak memang. people stress, Memang. Dan itu sudah terjadi saat ini. Itu sudah terjadi, teman-teman aku udah sampahnya ke sini gitu. Dan kenapa karena kamu ngerasa saat kamu kemarin juga lagi banyak masalah juga, you need a counselor juga? Enggak. I need a counselor waktu itu, cuma aku merasa kayak, kan the Bible says gitu bahwa kayak your experience bisa jadi terjadi karena bisa membantu other people. That's biblical. Jadi kayak that's what I want to do in life gitu. Siapa tahu dengan segala macam experience aku yang ada kurangnya, ada lebihnya, bisa bantu orang. Dan aku nggak pernah mau ngomong kalau aku nggak pernah ngalamin itu. Jadi kalau ditanya, ini gimana nih? Oh sorry, gue nggak tahu sih, gue belum ngalamin. Kalau misalnya ditanya yang lain, and I know I've been through that kind of thing before, ya pasti aku jawab. Dan ya maksudnya ya, I think aku suka aja dengerin orang ngomong, suka dengerin, suka. Jadi tuh kalau dengerin orang ngomong 5 jam, 6 jam I don't mind, sampai pagi juga I don't mind. Untuk dicurhatin sama orang? Iya, gitu. Enggak, I don't mind. Berarti mah panggilan kamu adalah untuk serving orang lain gitu ya? Oke, Mak. Ini kan jejak digital akan menjadi historical. Biar bagaimanapun nanti pas saat kamu udah nikah, and then ya semoga ayah dan ibu diberikan umur yang panjang sama Tuhan gitu. Apa yang Salma pengen sampaikan pertama untuk ibu dulu? Panggil ibu kan? Ya, ibu. Oke, what would you tell to ibu? Imagine that ibu is there, ibu is probably ibu gonna watch this vlog sih kayaknya, or ayah juga akan, tapi one by one karena I'm sure memang pengalaman menempa kamu, memang Tuhan memberikan wisdom pada kamu. Tapi aku selalu yakin dan percaya bahwa orang tua itu adalah Tuhan yang terlihat. You will never be yourself right now. Kamu tidak akan bisa menjadi Salma yang sekarang tanpa ayah dan ibu yang luar biasa dan punya hati yang begitu luas. So first of all, untuk ibu, Salma mau ngomong apa sama ibu? Aku tuh orangnya kalau semua orang tua tuh jarang mengungkapkan gitu. Tapi kalau ke orang lain, I love you segala macam. Ke teman juga I love you gitu. Kita kan nggak ekspresif kan kalau orang tua. Susah banget sih gitu kan. Iya ya kayak aduh. Ya, I just gimana ya? Ya. When was the last time you said I love you, ibu? Oh kalau di chat iya, cuma kalau langsung malu ya. Gitu udah gede. Terus ayah mau cium udah gede gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk ibu, kan aku lahirnya sesar ya. Oh jadi waktu itu it's between me and my mom gitu. Oh iya? Iya. So mereka dokter harus milih antara ibu atau kamu? Iya. Oh wow. Jadi ibuku selalu bilang kayak
dari sebelum lahir aja tuh kakak tuh sebenarnya udah kuat. Sudah apa? Udah kuat. Bayinya aja tuh kuat. Makanya ibu terselamatkan, aku juga sehat gitu. Jadi ibu selalu percaya gitu, anak ibu mah akan kuat terus karena dari lahir aja udah kuat gitu kan. Dan apa ya, kayak sebenarnya kuatnya kakak itu semua dari ibu. Semuanya semua wisdomnya tuh maksudnya untuk menjadi seorang wanita ya gitu. Itu ya dari ibu gitu. Maaf kalau misalnya kakak banyak banget salah. Selama ini kakak jarang banget ngomong how I feel. Mungkin ada beberapa hal yang sampai detik ini ibu gak bisa terima juga. Kasmi, apapun itu distance atau halangan in between us, for me, I will always pray for you. Gak ada halangan apapun dalam berdoa untuk ibu, untuk ayah juga nggak ada. I will always pray for you. Dan ketakutan ibu gitu di masa nanti, semoga pada saat waktunya itu tiba, semuanya bisa ada damai. Amin. Gitu. Dan kakak sayang banget sama ibu. Kayak aku kan anaknya cuek ya. Mungkin orang bilang kenapa sih cuek banget gitu sama orang tuanya. Enggak, aku cuek itu karena waktu itu tuh aku pikir dengan aku distant, I'm letting you heal dulu sebenarnya, bukan karena mau distance. Memberikan ruang pada ibu. Iya, buat keluarga sih untuk sembuh dulu, bukan tidak mau dekat sama keluarga, enggak, mau banget. Tapi di situ pada masa itu mungkin sampai sekarang dikit-dikit ya serba salah, gimana dong gitu. Walaupun mereka sangat menerima, cuma waktu itu alasannya adalah itu kabur tinggal di Bali, orang liatin ya anak nakal banget sih, buset gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, I wanna give them time to heal. Nanti when they come, kan they did kan. Waktu itu di pikiran aku ketika mereka datang meminta explanation, mereka sudah punya hati yang siap untuk menerima explanation itu, dan aku sudah siap menjelaskan sehingga tidak gontok-gontokan. Sebenarnya itu kalau ibu karena berpikir sih kakak tinggal di Bali gini jauh tahu, I want you guys to heal dulu. Dan mungkin ternyata salah, mungkin harusnya aku jauh lebih dekat gitu sama kalian. Tapi ya waktu itu maafkan anakmu, yang ada di otak anakmu seperti itu. You thought at that time ya itu keputusan terbaik untuk menjauh dulu, memberikan ruang untuk dan mereka menerima. Padahal deep down inside your heart kamu tuh juga suffer ya, menderita jauh dari ibu dan ayah. Nggak bisa suffer. Gitu. Wow. Semoga ibu diberikan umur panjang, diberikan kekuatan dan kedamaian ya ibu juga. Dan harus tahu gitu, kayak ibu sama ayah tuh nggak pernah gagal. Jadi aku nggak pernah apa, jangan pernah merasa gagal, karena kalau ibu sama ayah gagal, kakak nggak mungkin ada di sini, kakak nggak mungkin sekuat ini, kakak nggak mungkin setegar ini. Mungkin kakak udah nggak ada, tapi karena kalian berhasil, aku berhasil. Jadi kalau ada orang, kan ada suka yang ngetek kayak, aduh orang tua ini, orang tua itu, kenapa anaknya dibiarin ini itu. Jangan dipikirin, karena Kasmi, walaupun terdengarnya buat mereka gitu, kadang mungkin terdengarnya kalau mikirin mah harusnya nggak gitu. Aku tuh mikirin. Kamu tuh kepikiran? Mikirin semua keputusan yang aku ambil tuh dipikir, bukan nggak berpikir, bukan kelabilan anak-anak gitu loh, berpikir. Dan do you feel guilty karena ngerasa ibu dan ayah sampai harus diomongin orang seperti itu? Ada some part of your heart? Ada. Pasti ya. Ada, pasti pengen marah, tapi kan marah juga percuma gitu kan. Mereka memang tidak tahu, tapi dari hatiku yang paling dalam untuk menjawab semua orang itu, mereka tidak gagal. Mereka justru harusnya dicontoh orang tua terbaik
mereka terima, mereka mengasihi, mereka menyayangi, mereka support, mereka tetap anggap aku anaknya, tidak ada yang berubah. Apapun itu kondisinya dan keputusannya, mereka masih ada buat aku. Jadi kalau orang bilang nggak bener, mungkin mindsetmu yang nggak bener gitu, karena harusnya orang tua tidak meninggalkan gitu kan, gitu. Satu hal yang pasti mereka punya hati yang sangat luas sih. Wah, luas banget. Makanya aku selalu bilang gitu sama netizen yang suka nyerang mereka gitu, kalian tahu nggak sih betapa luasnya hati mereka dibikin Tuhan? Because not all parents can do those kind of stuff. Not all parents. No, berarti mereka, Tuhan sudah siapkan itu buat ibu sama ayah. Di-equip hatinya. Gitu. Buat ayah kamu mau ngomong apa? Buat ayah, banyak banget. Kayak aku belajar banyak cara memilih laki-laki gitu dari ayah. Walaupun kita nggak terlalu banyak ngobrol, ayah juga nggak terlalu ekspresif kalau sama hati, sama rasa gitu kan. Minta cium aja malu gitu. Tapi kakak inget banget kok siapa yang temenin kakak waktu ibu kerja dulu waktu kakak kecil. Ayah. Yang ngurusin kakak siapa? Ayah waktu kecil. Dan kakak berterima kasih sama itu semua. Kakak inget banyak hal-hal. Kalau ayah kan lebih ke masa kecil ya gitu bahasnya kalau ayah. Karena kan ketika udah gede deketnya sama ibu gitu. Kakak inget boneka kelincinya, pakai baju balet kelincinya inget. Ayah waktu itu belum punya uang banyak, tapi ayah beliin kakak gitu, lagi sambil nungguin ibu pulang kerja gitu. Terima kasih untuk hati pejuangmu sih, untuk tidak pernah berhenti atau capek bahagiakan keluargamu walaupun kelihatannya, karena gini, karena kalau ayah itu versi happy-nya tuh beda. Kalau ayah tuh spender, kalau ibu sama aku tuh kayak ngapain sih beliin, ngapain sih gitu. Iya, suka nggak mikir gitu. Walaupun kadang aku sama ibu tuh emang ngeselin banget, giliran ditanya mau apa nggak jawab, giliran misalnya lagi apa tiba-tiba pengen sesuatu gitu kan, buat dia suka ngeselin. Kemarin kan ditanya nggak mau gitu, sekarang mau gitu kan, suka labil gitu. Itu aku sama ibu gitu banget sih, ditanya apa tuh pasti nggak mau. Padahal kan dia pengennya bahagiain, dan itu suka bikin kesel. Tahu nggak kenapa ayah suka spender? Karena aku sama anakku juga suka beliin apa segala macam. Bahasa kasihnya tuh suka kasih gift gitu. Iya, gift, love language-nya gift. Mungkin balas dendam, karena dulunya nggak bisa. Iya kali ya, iya. Tapi kan maksudnya dulu pada saat nggak bisa juga udah gitu. Dikasih minta. Iya. Bahasa kasihnya ayah berarti love language-nya. Iya, gift sama ya itu sebenarnya gift sih, word of affirmation. Iya. Jarang gitu, gift sih. Iya. Itu tuh ngeselin banget, I know. Sorry ya, gitu. Sorry ya. Gitu. Even though tetap aja ya, again kita harus memberikan. Aku bilang tadi sama kamu, you have to give credit to ayah. Iya, luar biasa itu. Terima kasih sama ini sih, terima kasih ya. Seorang Sunan Kalijaga yang luar ya kelihatan gitu, ternyata ke anaknya begitu, ya kan? Dalamnya mah walaupun kan lagi-lagi dia kan bukan pakai kata-kata ya, iya, jadi kadang suka papa gak gitu ya. Ayah tuh jagain kamu tuh supaya kamu gini. Nah, itu udah nangis karena padahal it sounds like dia marah, tapi enggak, dia lagi ngomong heart to heart sebenarnya gitu. Dan aku belajar banyak sih dari beberapa tragedi di beberapa tahun ke belakang. Akhirnya aku belajar untuk kayak, oh kalau ayah tuh seperti ini ya, kalau lagi ngomong ini berarti ini yang dia rasain, kalau ngomong ini itu gitu. Termasuk waktu aku izin mau nge-vlog sama kamu dulu pun gitu, Mbak nanti dulu deh, kasih waktu dulu. Oke. Tadi mau nge-vlog juga, aku bilang, telepon ayah dulu ya, video call, izin sama ayah dulu, bilang. Karena ya biar bagaimanapun juga, aku percaya bahwa apapun yang kamu lakukan, every decision that you make, pasti orang tuamu tuh ikut tersangkut paut. Iya, gitu. iya, Jadi izin sama ayah dulu. Aku juga bilang tadi kan, bilangnya sama ayah kamu mau vlog sama Kamelani ya gitu. Ya inilah menghargai itu, honor your parents. Kan itu juga yang harus Tuhan juga bilang, untuk menghormati orang tua kan gitu. Iya. Jadi ya memang harus seperti itu, dan terima kasih banget ya udah selalu belain kakak gitu. Terima kasih selalu ada buat jagain kakak setiap saat kakak butuh.
walau ayah itu luar biasa banget, karena ayah tidak pernah semata-mata hanya menjaga, tapi sebelumnya pasti udah mencegah dulu untuk supaya nggak gini. Walaupun nggak kelihatan dengan ini ya. Iya, tapi kalau udah kejadiannya tetap aja dijaga, dipeluk gitu kan. Dan itu terima kasih banget gitu. Aku ngerti kenapa ayah selalu terlihat galak di media gitu sama let's say orang yang deket sama aku ngerti. He wants to protect you. Aku ngerti ayah sedih. Ngerti. Jadi aku nggak pernah, walaupun ya kalau lagi baca komennya gitu misalnya apa gitu kayak ih rasis banget sih gitu, cuma dan aku ngerti kenapa ayah seperti itu kelihatannya. Aku ngerti. Aku ngerti banget. So aku selalu bilang kayak mereka luar biasa, karena bukan hanya aku yang ada trauma, tapi mereka juga gitu. Dan itu masih, kalau untuk ayah masih sangat kelihatan. Ayah ibu masih sangat kelihatan. Justru aku udah mulai agak let my guard down gitu kan. Cuma kalau mereka berdua selalu alert banget gitu. Dan aku ngerti banget, nggak apa-apa. Kakak nggak pernah berhenti doa buat ayah dan ibu selalu never berdoa. stop. Karena bagi kakak nggak ada yang bisa menghalangi rasa sayangnya kakak ke ibu sama ayah, apalagi doanya. Nggak ada yang bisa ngalahin. Dan doa ibu sama ayah ke kakak juga kayak gitu. Itu yang kakak mengerti. And that's all I need. Gitu. Benar, setuju banget bahwa doa orang tua itu aku selalu percaya adalah pelita buat jalan langkah kaki kita, terang buat langkah kaki kita. Salma Vina Sunan, thank you very much. I can say thank you very much for sharing your spiritual journey. Sekali lagi teman-teman, I believe bahwa saat kita berbeda bukan berarti kita tidak bisa saling mengasihi. Please give comment kalau boleh nih ya, yang baik, spread the positive energy, hal-hal yang baik yang menurut kalian positif dan cocok di hati kalian dari seorang Salma Vina Sunan, boleh kalian ambil, kalian contoh. Yang tidak baik, because I believe nobody's perfect. That is why we need God, because we're not perfect. Yang nggak baik, jangan contoh, jangan ditiru. Right? Thank you very much. You're welcome. Tuhan berkati. Semoga kamu bisa fulfill panggilan kamu dalam Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Wherever you go dan dimanapun kamu Tuhan tempatkan. Amin. Salam buat ayah dan ibu. Thank you very much. Thank you for watching and God bless you. Ya, sobat kasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 dengan tegas menyatakan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan dan selamat kepada Mbak Salma Vina Sunan yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kita doakan meskipun banyak tantangan yang akan beliau hadapi, tetapi percayalah bersama Tuhan Yesus, kamu akan mampu untuk melewati semuanya itu. Kiranya video ini bermanfaat, silakan di-share semakin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom dan Tuhan berkati kita semua.